Manga Tokyo Revengers chapter 224 yang kita tunggu akhirnya rilis. Seperti yang kita ketahui, pada chapter 223 kemarin Draken berhasil dibawa ke rumah sakit oleh Kawaragi Senju dan Takemichi. Tetapi kondisi Draken sendiri begitu lemah dan tidak bisa apa-apa. Hal itu karena Draken mengalami pendarahan yang hebat. Dalam chapter itu juga sekilas diperlihatkan memori Draken. Pada akhir chapter kemudian diperlihatkan gambar Emma dan Draken. Emma seakan-akan mengajak Draken untuk menyusul ke alam sana. Tentu ini menjadi pukulan bagi para fans. Kematian Draken semakin dekat. Pada pembahasan kali ini kita akan mengupas sedikit tentang chapter 224. Untuk judul chapter 224 kali ini adalah Cutthroat. Dan berikut adalah ulasannya. Panel awal dibuka di tempat persembunyian Rokuhara Tandai. Di situ terlihat beberapa orang yang menembak Draken dalam kondisi memprihatinkan. Mereka bertiga terlihat seperti babak belur. Terano sendiri mempertanyakan mengapa mereka menembak Draken. Cerita berganti pada Takemichi dan Kawaragi Senju yang tengah berada di rumah sakit selepas mengantar Draken. Takemichi masih saja memikirkan perkataan petugas medis yang tidak bisa menyelamatkan Draken. Sementara itu Senju berusaha memanggil Takemichi agar terlepas dari lamunannya. Senju kemudian bertanya kepada Takemichi, "Sekarang apa yang harus kita lakukan?" Akan tetapi Takemichi masih belum lepas dari pikirannya tentang Draken. Bahkan Takemichi tidak mendengar apa yang dikatakan Senju. Tidak lama setelah itu, Akashi Takeomi datang dan mengonfirmasi pada Senju tentang kejadian yang menimpa Draken. Takeomi merasa kesal. Takeomi kemudian mengatakan bahwa Rokuhara Tandai harus membayarnya. Senju sendiri tidak mengerti dan mempertanyakan maksud yang dikatakan oleh Takeomi. Benkei sendiri kemudian menyuruh untuk mengumpulkan semua anggota Brahman. Senju menentang rencana kakaknya. Menurut Senju, Brahman tidak bisa melakukan itu sekarang ini juga. Takeomi kemudian menjawab perkataan Senju. "Kita tidak sekarang, kapan kita akan bergerak?" Perkataan itu terlihat seperti kekesalan. Hal itu bisa dilihat dari raut wajah Takeomi yang sedikit marah. Sementara itu Senju menjawab bahwa tidak tahu kapan akan bergerak. Tetapi Senju menyebut bahwa tidak bisa melakukannya pada hari ini. Perdebatan kedua kakak beradik itu berlanjut. Takeomi mengatakan apa kita harus diam duduk dan tidak melakukan apapun sementara Draken akan mati. Takeomi kemudian melanjutkan, ini bukan tentang lagi menjadi nomor satu. Tidak lama setelah itu kemudian datang Terano South dan Rokuhara Tandai. Terano kemudian mengatakan, kami datang tepat waktu bukan? Akashi dan Senju terlihat seperti risih dengan kedatangan Terano South dan Rokuhara Tandai. Kini dua geng besar itu sudah berkumpul dalam satu tempat. Terano kemudian mengatakan, ayo mulai Armageddon. Armageddon sendiri adalah peperangan besar. Sementara itu Takeomi tidak gentar dengan Terano dan mengatakan pada Terano untuk menyelesaikan masalah ini di sini. Tidak lama setelah itu terdengar suara motor. Suara ini tidak asing bagi Senju, South, dan Takeomi. Tentu saja itu adalah suara motor milik Maiki, ketua Kanto Manji. Melihat Maiki yang hadir secara tiba-tiba membuat semua orang yang ada di sana terdiam. Sementara itu, Takemichi sendiri masih tidak percaya bahwa apa yang dilihatnya sekarang adalah Maiki. Dengan hadirnya Maiki maka lengkap sudah 3 orang terkuat yang ada di Tokyo. Menariknya lagi Maiki justru hadir sendirian tanpa pasukan gengnya. Kehadiran Maiki ini menjadi penutup chapter ke-224. Tentu saja perang 3 dewa bisa saja meletus saat itu juga. Apalagi jika Maiki tahu bahwa Draken ditembak dan dalam keadaan kritis. Bukan tidak mungkin Maiki akan jatuh ke dalam impulsif gelapnya dan menghabisi semua yang ada di sana. Hanya Draken yang mampu mengontrol Maiki sejauh ini. Ikatan keduanya begitu erat dan saling melengkapi. Draken mampu melengkapi sisi lemah dari Maiki, misalnya dalam hal mengontrol emosi. Maka tidak heran jika Maiki bisa berada di sana karena ikatan dengan Draken begitu kuat. Apalagi pada beberapa chapter sebelumnya Maiki mempunyai firasat buruk. Firasat itu jelas ditujukan kepada Draken yang berada di taman hiburan dan ditembak di sana. Hadirnya ketiga dewa terkuat membuat perang ini akan segera pecah. Kuncinya adalah Draken.
Jika Draken selamat, suasananya akan berubah. Meskipun Brahman maupun Maiki tidak akan diam saja pada Rokuhara Tandai. Itulah untuk pembahasan chapter kali ini. Patut ditunggu untuk chapter selanjutnya. Tentu saja chapter 225 nanti akan lebih seru dan menegangkan.